Halo Sobat Ila, jumpa lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Pernah gak kalian berpikir kenapa negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim itu justru mendominasi daftar negara miskin dan tertinggal? Kenapa umat Islam, secara khusus umat Islam yang ada di Indonesia, begitu antusias ketika membicarakan surga, tetapi seolah-olah menyerah ketika mereka itu berbicara tentang dunia. Dan yang paling menggelisahkan yang ada di Indonesia, kenapa ceramah-ceramah para ustadz, para kiai, para habaib sering terdengar seperti ajakan untuk pasrah pada nasib, bukan tantangan untuk bangkit dan memimpin. Apakah ini bentuk ajaran Islam atau ada sebuah kesalahan di dalam memahami Islam? Mari kita bahas. Dalam banyak mimbar kita sering mendengar dari penceramah-penceramah itu, dari ustadz-ustadz itu, pernyataan-pernyataan yang seperti ini biasanya. Dunia ini hanya fata morgana, harta tidak penting, yang penting iman kita. Kekayaan tidak akan menjamin seseorang sampai ke surga. Kemiskinan itu lebih bisa mendekatkan kita kepada Tuhan. Nah, kita sering mendengar pernyataan-pernyataan seperti itu. Sekilas memang terdengar indah, tapi pernyataan-pernyataan, ceramah-ceramah seperti itu, kalau terus diulang-ulang tanpa konteks yang utuh, pernyataan-pernyataan itu akan menjadi sebuah doktrin. Doktrin yang apa? Ya doktrin yang melemahkan daya juang umat Islam. Akibatnya umat Islam akan minder ketika berbicara bisnis, malu ketika berbicara tentang kekayaan, merasa bersalah kalau ingin menjadi sukses secara materi. Padahal kalau kita melihat dunia ini, kalau kita berpikir dunia ini bukanlah musuh dari akhirat. Dunia ini adalah ladang tempat di mana kita menanam. Kalau tidak menanam dengan serius di dunia, bagaimana mau manen di akhirat? Coba kita lihat Nabi Muhammad SAW. Beliau ini bukan hanya seorang pemimpin spiritual saja, tapi beliau juga seorang pedagang yang sangat sukses sekali. Seorang kepala negara yang sukses dan komandan militer yang sukses. Para sahabatnya seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Beliau-beliau ini adalah orang-orang terkaya di zamannya. Dan kekayaan mereka digunakan untuk membiayai perjuangan Islam pada masa itu. Kalau Islam mengajarkan menjauhi dunia, kenapa para pendiri peradaban Islam justru menguasai perdagangan, ilmu pengetahuan, dan teknologi? Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Khas ayat 77, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Ayat ini dengan jelas bahwasanya akhirat penting, tetapi dunia harus juga diperhatikan. Karena apa? Ya karena dunia, tanpa kita bisa mengelola dunia dengan baik dan benar, maka ya akhirat akan sulit untuk kita capai, kebahagiaan akhirat akan sulit kita capai. Karena apa? Ya karena setiap perjuangan untuk akhirat, misalkan kita akan mendirikan sekolah, kita akan bersedekah, kita akan membantu anak yatim. Nah, hal-hal semacam itu membutuhkan sesuatu yang bersifat materi, sifatnya uang. Lah, kalau di sini saja kita lemah,
bagaimana kita akan panen di akhirat nanti. Maka dari itu perlu diketahui bahwasanya hidup di dunia itu sangat penting sekali untuk kita menjadi kaya raya. Tetapi jangan sampai kaya raya itu membuat kita terlena akan pentingnya akhirat. Jadi doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Bukan kita disuruh untuk melupakan dunia dan fokus ke akhirat, tetapi apa yang dihasilkan di akhirat nanti itu adalah sebuah dari tanaman kita pada waktu di dunia. Ketika kita melepaskan dunia begitu saja, ketika kita tidak bisa kaya, ketika kita mengesampingkan dunia, maka ya secara otomatis akhiratnya ya akan terseok-seok seperti itu. Sayangnya di dalam budaya kita itu kemiskinan itu seringkali dibungkus dengan kalimat-kalimat yang indah. Banyak para penceramah agama itu menekankan bahwa kehidupan dunia itu adalah fana. Benar, kehidupan dunia itu fana, sementara akhirat abadi itu adalah suatu pernyataan yang benar secara teologis. Namun, seringkali pemahaman ini tidak diiringi penjelasan yang seimbang bahwa dunia itu adalah ladang amal bagi akhirat. Akibatnya, umat Islam terutama yang ada di dunia itu muncul sikap anti terhadap kemajuan dunia, seperti pendidikan, kekayaan, dan teknologi. Bahkan ada yang menyatakan tidak usah belajar ekonomi, tidak usah belajar bahasa Inggris, tidak usah belajar bla-bla matematika dan lain sebagainya karena ilmu dunia itu. Padahal dengan adanya ilmu-ilmu dunia itu, kalau kita mengamalkannya untuk tujuan akhirat, tentu itu akan menjadi sebuah ladang, sebuah panen kita di akhirat nanti yang baik. Dan sikap yang terjadi akibat banyaknya penceramah yang menekankan kehidupan dunia fana akhirat abadi itu, yaitu menjadikan umat menjadi pasrah secara pasif. Karena apa ya? Karena berpikir bahwa semua itu sudah takdir Tuhan, sehingga tidak ada ghirah di dalam kehidupan di dunia ini. Bahkan yang paling ekstrim, kebanyakan umat yang ada di Indonesia terutama menganggap orang kaya atau orang sukses secara dunia itu sebagai kurang beriman, padahal tidak selalu demikian. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam hadis riwayat Abu Daud yang artinya kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Artinya kemiskinan itu bukan utama di sini. Nabi Muhammad pun menegaskan bahwasanya kemiskinan itu dengan kekufuran, dekat dengan kekufuran. Nah, itu artinya kemiskinan bukan keutamaan. Karena apa ya? Karena kemiskinan ini bisa menjadi sebuah fitnah, bisa mengikis iman kita, bisa melahirkan kriminalitas dan lain sebagainya. Maka ketika ada orang yang begitu memuliakan kemiskinan sebagai jalan hidup, adalah sebuah kesalahan yang sangat besar sekali. Karena apa ya? Selain itu, bekal akhirat itu justru bergantung pada kualitas kehidupan di dunia itu. Misalkan ya beramal soleh, bersedekah, menolong, mendidik anak, membangun peradaban. Nah, semua itu terjadi di dunia. Kalau kalian di dunia itu miskin ilmu, miskin harta, miskin kesempatan, maka peluang beramal besar pun ya sangat sempit sekali. Misalkan ingin bangun panti asuhan, perlu harta. Ingin bantu anak yatim, perlu pengaruh dan ekonomi yang kuat. Ingin berdakwah secara global, misalkan perlu teknologi dan dana. Nah, di sini umat Islam harus menyadari itu, bahwasanya dunia itu sangat penting sekali. Sangat penting untuk apa ya? Sangat penting untuk menunjang kesuksesan kalian di akhirat nanti. Maka dari itu, ayo semangat. Jangan kalian mengesampingkan dunia. Dunia itu penting sekali, tetapi dunia itu juga bisa menjadi sebuah fitnah ketika kalian tenggelam di dalam dunia itu sendiri. Coba kita lihat kira-kira apa yang terjadi pada umat Islam pada hari ini. Umat Islam sangat rajin sholat, pergi ke masjid, puasa, dan zikir. Itu semuanya sebetulnya baik. Tapi kita tertinggal dalam sains, kita tertinggal dalam teknologi.
Kita bukan penguasa media global, kita hanya jadi konsumen, bukan jadi produsen. Umat lain sudah berbicara tentang AI, bioteknologi, energi masa depan. Nah, kita sebagai umat Islam itu masih sibuk mendebatkan halal haram tentang odol misalkan. Atau kita masih ribut soal model celana isbal. Kita masih ribut hukumnya memperpanjang jenggot atau tidak. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya bukan karena Islamnya yang salah, tetapi karena memang kita sebagian besar masyarakat Islam, terutama yang ada di Indonesia, itu gagal memahami keseimbangan antara dunia dan akhirat. Maka saatnya kita menata ulang dakwah kita. Ceramah agama itu harus berbicara tentang pentingnya literasi keuangan, pentingnya entrepreneurship Islam, pentingnya tentang penguasaan teknologi, pentingnya membangun lembaga pendidikan kelas dunia. Nah, umat Islam harus didorong untuk hal-hal seperti itu, bukan hanya ahli ibadah saja, ahli ibadah di dalam sajadah saja, tetapi umat Islam juga harus menjadi penguasa ekonomi dan penjaga moralitas global. Karena apa ya? Karena agama ini tidak hanya diturunkan untuk mengisi masjid-masjid saja, tetapi agama Islam perlu diketahui bahwasanya agama Islam itu diturunkan untuk memimpin sebuah peradaban, dan itu membutuhkan kekayaan. Oke Sobat Ilah, perlu kita ketahui semua bahwasanya kalau kita ingin sukses di akhirat, maka jangan lupa kita harus serius juga dalam mengurus dunia. Karena apa ya? Karena amal yang kita lakukan itu hanya bisa dilakukan di dunia saja. Di akhirat itu kita tidak bisa apa-apa lagi, karena di akhirat itu adalah hasil panen kita ketika di dunia ini. Kalau dunia saja tidak bisa kalian kuasai, terus bagaimana kira-kira kita bersiap-siap dalam untuk menuju surga? Maka pesan saya, jangan bangga dengan kemiskinan Anda. Banggalah sebagai seorang muslim yang kuat, yang cerdas, yang berdaya, yang kaya raya, serta yang bermanfaat untuk manusia. Saatnya kita ubah arah, jangan lagi pasrah. Saatnya Islam bangkit bukan hanya dari sajadah, tapi dari laboratorium, kantor, sekolah, dan pasar. Karena dunia ini bukan lawan akhirat. Dunia ini adalah jalan menuju kebahagiaan akhirat. Jumpa lagi di video selanjutnya.